Bagaimana kalau saya bekerja dari pagi sampai malam? Kan ukuran kerja 8 jam. Tinggal kita berusaha bagaimana menjelaskan bahwa saya nggak mampu untuk kerja sampai malam. Tetap kita wajib kerja. Tapi jelaskan bahwa fisik kita nggak mampu. Karena fisik kita juga terbatas. Khawatir nanti saya sakit. Jelaskan kepada atasan itu. Dan juga saya punya kewajiban untuk menuntut ilmu, untuk istri, untuk anak. Jelaskan. Jadi jangan sampai habis waktu kita buat kerja. Seperti yang kita lihat banyak kaum muslimin habis waktu untuk kerja. Berangkat pagi, pada subuh, pulangnya malam. Jam 10 malam atau jam 11 malam. Habis waktu. Setiap hari demikian. Bagaimana Ustaz? Saya bertaubat kepada Allah. Karena semua dosa sudah saya lakukan. La haula wa la quwata illa billah. Ya taubat kepada Allah. Kalau antum pernah berbuat dosa macam-macam, taubat kepada Allah. Jangan cerita pada orang. Perhatikan itu. Jangan ceritakan pada orang antum pernah berbuat begini. Jangan. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Perbaiki. Antum belajar lagi. Cari majelis ilmu yang diajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Antum bertaubat kepada Allah. Dan kerjakan sholat. Yang dulu ditinggalkan, kerjakan sholat. Yang 5 waktu. Ditambah dengan sholat-sholat sunat. Kemudian berbuat baik pada orang tua. Sebab itu akan menghapuskan dosa kita. Kemudian kalau kita punya uang, kita menunaikan ibadah haji, umrah, juga menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian banyakkan sedekah, banyakkan infak, itu juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Terus taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan jaga taubat itu jangan sampai kita berbuat lagi perbuatan dosa maksiat. Syaratnya taubat itu 3. Yang pertama yaitu kita meninggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, kita menyesal. Yang ketiga, kita berkemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Yang keempat, apabila berkaitan dengan hak manusia, kita kembalikan hak manusia itu. Bagaimana kalau ada seorang yang mempunyai sifat pemalas? Ya harus robah. Kalau orang sudah tahu bahwa dia pemalas, ya robah. Jangan malas lagi. Karena Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, malas, bakhil, dan sifat penakut. Kemudian umur tua, umur pikun. Aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku takwaannya. Bersihkan hatiku. Hanya Engkau lah ya Allah yang dapat membersihkan. Engkau lah penolongnya dan Engkau lah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis sahih riwayat Muslim dan Nasai, Anda bisa lihat dalam buku doa dan wirid. Jadi kalau orang malas, dia harus robah. Bagaimana kalau di tempat kerja kita ada waktu yang luang? Boleh nggak kita gunakan untuk baca buku atau tafsir Quran? Ya gunakan waktu yang luang. Yang penting kerjaan kita kerjakan dan selesai kerjaan itu dengan baik. Tetap kerjaan itu kita kerjakan dengan selesai. Nah, cuma kan ada waktu kerja itu yang luang kita bisa gunakan. Digunakan buat baca buku yang bermanfaat, baca tafsir Al-Quran, baca Al-Quran. Jadi harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan ada yang kosong. Tapi kerjaan kita tetap harus kita kerjakan. Bagaimana kalau ada orang tua yang dia sudah umur 50 tahun belum sholat? Tadi saya sudah sebutkan kalau Allah sudah kasih uzur kepada dia 40 tahun. Mesti berubah dia. Tapi belum berubah juga. Tetap aja kita berusaha untuk mengingatkan dia dengan kematian, ingatkan dia dengan azab kubur, ingatkan dia dengan azab neraka yang sangat pedih. Karena apa? Dakwah itu ada busyra dan ada inzar. Dakwah itu ada memberikan kabar gembira dan juga memberikan ancaman. Dua, harus ada itu. Para nabi dan para rasul alaihi wasallam, dia selalu melakukan dakwah itu dengan memberikan kabar gembira. Yang kedua yaitu mengancam. Bagaimana kalau saya ingin berangkat haji dengan ibu saya dan istri saya, kemudian saya kerja keras supaya kita bisa berangkat haji. Ya artinya kerja sekedarnya aja, tetap kerja yang dapat menghasilkan uang. Tapi bukan berarti kemudian kita terus waktu kita habis sampai malam.
Ada orang yang seperti itu, ini bagus ya, niatnya haji, niatnya umroh bagus. Tapi habis waktu dia, yang dia nggak tahu, apakah dia pasti akan hidup atau dia mati. Betapa banyak orang-orang yang kerja paksa, ujung-ujungnya mati. Akhirnya nggak bisa berangkat juga dia. Atau kemudian dia paksa punya usaha. Karena kan dia ingin cepat dapat uang. Ya sudah punya usaha dikasih sama Allah nih. Ini ada ruko, ada toko, alhamdulillah maju. Dia bisa biayai orang tuanya, istrinya, anaknya, bisa nolong keponakannya, dia bisa membantu dakwah. Ini syukur kepada Allah. Tapi karena nafsu, saya pengen haji, akhirnya bikin lagi, kontrak lagi ruko yang lain. Akhirnya timbulnya apa? Banyak utang. Tadi nggak punya utang, jadi punya utang. Akhirnya berangkat haji nggak bisa berangkat haji. Untuk bayar apa? Bayar utang. Dan ini banyak yang terjadi seperti ini. Yang tadi Allah udah kasih cukup buat dia, tapi karena nafsu ini, hubud dunia, sehingga dia punya usaha yang lain, buka lagi cabang, yang tadi sudah cukup, sekarang habis uangnya untuk bayar utang. Dan utangnya kalau dihitung, belum kebayar sampai dia mati. Rugi yang seperti itu. Kita hidup, yang terbaik gak punya utang. Karena hutang itu berat sekali hutang itu. Nabi aja nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Nabi nggak mau. Bahkan orang yang mati syahid nggak berhak masuk surga kalau utangnya belum dibayar. Kata Nabi SAW, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua orang yang mati syahid kecuali utang. Sampai dibayarkan utangnya. Dan kita pun tergantung diri kita, ruh kita tergantung utang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqdan. Ruh seorang mukmin tergantung dari utangnya sampai dibayarkan utangnya. Kalau yang pertama tadi, bahwa diampunkan semua dosa yang mati kecuali utang, hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua tadi riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Kalau tadi disebutkan tentang musik itu haram dan semuanya. Bagaimana kalau rebana? Rebana boleh digunakan pada waktu pernikahan dan pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, bukan setiap hari. Rebana boleh. Nabi juga pakai duf. Kata Nabi, faslu bainal halal wal haram darbud duf. Kata Nabi, perbedaan antara halal dengan haram memukul duf, rebana itu pada waktu pernikahan. Ya, bagaimana kalau kita ingin nuntut ilmu setiap pekan, tapi istri dan anak-anak minta jalan-jalan? Ya cari waktu yang lain. Jadi waktu ngaji jangan diganggu. Sabtu waktu ngaji, Ahad waktu ngaji jangan diganggu. Tinggal jalan-jalan cari waktu libur yang lain. Artinya juga nggak setiap pekan harus demikian. Kalau mau ya jalan-jalannya untuk ngaji sekalian. Ya semuanya dapat, jalan-jalan dapat, yang ngaji. Tapi niatnya yang pokok ngaji niatnya. Oh, ada juga yang datang ke JIC ini niatnya jalan-jalan. Ya, niatnya ngaji. Jadi yang pokok niatnya ngaji. Bagaimana kalau seorang itu imannya sedang turun, ya dia kembali kepada Allah. Kalau dia tahu imannya sedang turun, dia kembali kepada Allah. Dia taubat kepada Allah atas perbuatan, diperbarui imannya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia meyakini tauhidnya lagi, la ilaha illallah yang dia ucapkan itu. Harus memberikan motivasi kalimat Allah yang dia ucapkan, memberikan semangat bagi dia untuk terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jadi iman itu terkadang turun, wajar. Itu sebagai manusia terkadang iman turun. Bukan hanya kita, atas sahabat juga demikian. Tapi Nabi mengingatkan, fas'alullah ta'ala ayyujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman kalian lagi. Bolehkah seorang membaca zikir pagi di rumah, tidak di masjid? Boleh. Boleh. Zikir pagi itu dibaca di masjid, di jalan, di rumah, di kereta, di pesawat. Di mana aja boleh. Yang penting kita bacanya waktu pagi. Seperti orang yang dia mau berangkat ba'da subuh, habis sholat subuh dia harus naik pesawat. Jadi pesawat dia baca zikirnya itu. Atau dia harus jalan ke tempat pekerjaan karena dia harus ngejar bis umpamanya. Ya sambil jalan dia baca atau di bis. Jadi itu bisa dilakukan di mana aja. Yang penting dibaca zikir itu, jangan dia lupa kepada Allah SWT. Bagaimana
doa kepada orang tua kita yang telah meninggal, ya doakan dia agar dia diberikan rahmat oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, agar dia dihindari dari azab kubur, agar dia dimasukkan ke surga, dijauhkan. Itu minta kepada Allah SWT buat orang tua kita setiap hari. Yang terpokok yaitu agar diampuni dosanya, itu yang pertama kali. Sama seperti kita berdoa, yang pertama kali kita berdoa seperti yang kita ucapkan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku. Kita dulu kalau berdoa itu kita dulu minta, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan berikanlah rahmat kepada kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana engkau memberikan keduanya menyayangi aku waktu kecil. Bagaimana kalau orang yang berpendapat dia tidak mau nuntut ilmu karena dia takut tidak bisa mengamalkan? Ini bisikan dari setan. Ya, kalau ada mengatakan saya nggak mau nuntut ilmu karena takut nggak bisa mengamalkan, ini bisikan dari syaitan. Karena syaitan memalingkan manusia untuk melakukan amal-amal taat kepada Allah, itu syaitan. Nuntut ilmu wajib, perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, dibisikkan oleh syaitan supaya kita nggak nuntut ilmu dengan berbagai macam alasan. Itu bisikan dari syaitan dan kita wajib hati-hati. Bahwa langkah-langkah syaitan itu luar biasa tipu dayanya. Bagaimana hukumnya laki-laki memakai cincin batu yang berbatu, boleh atau tidak? Kalau soal boleh, cuma nggak boleh ada keyakinan, nggak boleh dia sombong, nggak boleh dia ria, nggak boleh ada keyakinan. Sekarang orang punya keyakinan bahwa batu itu, apakah itu batu akik atau apa aja, memberikan manfaat, menolak bahaya, menghilangkan kefakiran. Ini kepercayaan atau keyakinan yang batil, yang sesat. Nggak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali siapa? Allah. Dan nggak bisa menolak bahaya kecuali yang Allah. Dan yang ada di muka bumi ini nggak boleh kita katakan itu manfaat atau menolak bahaya kecuali datangnya dari dalil, nas, Al-Quran atau Sunnah. Batu yang manfaat di muka bumi itu Hajar Aswad. Satu aja Nabi sebutkan, Hajar Aswad. Tapi itu pun dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar tawaf di depan para sahabat dan tabi'in, Umar mengatakan, wahai batu, engkau nggak bisa memberikan manfaat dan nggak bisa menolak bahaya. Kalau seandainya Nabi tidak mencium engkau, aku nggak akan cium, kata Umar. Jadi Hajar Aswad ini batu dari sorga, putih, kemudian jadi hitam dengan sebab dosa-dosa anak Adam. Asalnya putih dari sorga, Hajar Aswad itu. Sawadatu khataya ibni Adam, dia menjadi hitam dengan dosa-dosa anak Adam. Nah, manfaat menciumnya ini manfaat, dia akan menghilangkan dosa di hari kiamat nanti. Akan jadi saksi bagi orang yang mencium Hajar Aswad. Itu manfaatnya. Tapi Umar mengatakan seperti yang sekarang ini orang pakai batu dari langit atau dari bumi, nggak ada manfaat sama sekali kecuali yang dijelaskan oleh nas, dalil dari Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada, nggak boleh. Atau orang pakai sebagai jimat supaya dia terjaga dirinya, supaya dia barokah, nggak boleh sama sekali. Jadi yang seperti ini kepercayaan yang batil yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin, ini nggak boleh. Ya. Batu itu nggak bisa memberikan manfaat, batu nggak bisa menolak bahaya. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah SWT, dan yang bisa menolak bahaya hanya Allah saja. Bagaimana supaya kita bisa bertambah rasa takut kita kepada Allah? Yang pertama kali ya kita ngaji, nuntut ilmu. Kemudian yang kedua ya kita bertaubat kepada Allah semua dosa. Yang ketiga kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat bahwa kita ini pasti mati. Maka kita harus punya bekal dan kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang biasa melakukan perbuatan dosa yang tersembunyi, dia wajib takut kepada Allah. Karena Allah mengetahui apa yang tampak, apa yang tersembunyi. Innahu ya'lamul jahra. Saya ulangi lagi. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Meskipun dia di mana aja berada, nggak ada yang tahu, istrinya nggak tahu, umpamanya anaknya nggak tahu, orang tua nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka wajib hati-hati. Allah melihat apa yang dilakukan. Perbuatan dosa dan maksiat dilakukan pasti Allah lihat dan Allah pasti akan memberikan hukuman kepada dia.
Bagaimana contoh panjang angan-angan? Iya, panjang angan seperti orang saya ingin jadi pejabat tinggi umpamanya. Saya ingin punya rumah 5, saya ingin punya mobil 10. Ini panjang angan-angan. Ini panjang angan. Kita apa yang bisa kita lakukan sekarang kita lakukan. Dan manusia hidup kadang-kadang panjang angan-angan. Ingin punya harta yang banyak, ingin punya segala macam lah dia ingin. Kalau cita-cita yang baik kan masalah, ingin jadi orang soleh, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita bisa hafal Quran. Ini nyata, bukan khayalan. Kita ingin hafal hadis Nabi, kita ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena itu kewajiban setiap mukmin dan mukminah. Kewajiban setiap mukmin, maksudnya setiap laki-laki wajib dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Adapun sholat itu sendiri wajib bagi setiap muslim dan muslimah, wajib mengerjakan sholat yang 5 waktu. Artinya dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan taat, nggak ada masalah. Dan itu harus dia bercita-cita melakukan perbuatan taat seperti haji, ingin umroh, ini bagus seperti ini. Tapi angan-angan yang kosong, angan-angan panjang nggak boleh. Seperti yang tadi saya sebutkan. Kan manusia ketika dikasih harta sedikit, pengennya apa? Dikasih 1 lembah emas, pengen berapa? 2 lembah. Dikasih 2 lembah, ingin 3 lembah. Dan itu akan terus seperti itu. Dan dia berangan-angan terus seperti angan yang kosong. Maka dia akan mencari uang sebanyak-banyaknya. Dia akan melakukan pekerjaan apa saja untuk mengalahkan segala cara demi cita-citanya yang salah itu. Gak boleh dalam Islam. Jadi manusia kalau sudah punya 2 lembah, kata Nabi, harta, pengen yang ketiga. Kalau sudah 3, yang keempat. Dan gak akan bisa menyetop dia kecuali mati. Gak bisa disetop kecuali mati yang menyetop dia. Dan Allah menerima taubat orang yang bertobat. Kata Nabi, "Lau kana lil insani wadiyani min malin," dalam riwayat yang lain min dhahab, labtagha thalithan. Wa la yamla jawf ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, manusia kalau dia punya 2 lembah emas atau harta, pengen yang ketiga. Kalau yang ketiga pengen lagi yang keempat. Karena manusia punya sifat rakus dan tamak manusia ini. Kemudian tidak akan bisa menyetop dia kecuali tanah. Maksudnya kematian. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Bagaimana kalau dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi? Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Ya. Gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram, yang diharapkan oleh Allah Rasul, gak bisa. Gak bisa. Dakwah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gak boleh menggunakan yang batil, gak boleh. Menggunakan yang haram, gak boleh. Jadi gak bisa kita lakukan yang seperti itu, dan juga gak boleh. Makanya semua harus taubat, semuanya harus taubat kepada Allah. Penyanyi, pemusik, dan yang lainnya, artis, semua harus taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, belajar ngaji. Bukan dia taubat, kemudian dia suruh ceramah atau pembawa acara. Ini gak benar. Mestinya dia suruh ngaji, nuntut ilmu, belajar yang benar. Bukannya kemudian dia nanti akan ceramah, akan dipanggil orang. Sekarang mungkin jadi pembawa acara, besok jadi ustadz dia, dipanggil ceramah. Seperti orang mu'alaf yang baru masuk Islam, suruh belajar, orang yang tobat. Tolong yang foto-foto itu gak ada manfaatnya, antum foto gak ada manfaatnya. Nanti antum pajang, antum tambah dosa nanti dengan dipajang itu, gak ada manfaatnya. Cukup sekali, mesti diingatkan sekali, gak ada manfaatnya. Antum foto-foto gak ada manfaat, sama sekali gak ada manfaatnya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi orang-orang yang bertobat disuruh dia untuk belajar. Para pemusik, penyanyi, pelawak atau mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, suruh dia bertobat kepada Allah, belajar tentang Islam. Kadang-kadang kita juga merasa wah senang gitu ketemu artis. Orang kalau senang ketemu orang yang soleh, senang itu wajar. Ketemu pelaku maksiat kok senang? Mantan pelaku maksiat kalau dia tobat,
Kok senang? Suruh dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat. Kita nggak tahu apakah taubatnya dia benar, apa nggak tahu lagi nanti dia. Apakah dia kembali lagi kepada asalnya. Ketika dia kumpul sama teman-teman berbuat lagi, kita nggak tahu. Maka jangan kemudian kita terpengaruh dengan orang seperti itu. Justru kita mempengaruhi dia supaya dia tobat, belajar, mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, menjauhkan semua teman-teman yang maksiat. Begitu orang Islam, diajak dia untuk kembali kepada Allah SWT. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita mengingat kematian itu. Saya sudah jelaskan mengingat kematian dengan apa? Dengan kita mengingat bahwa kita pasti mati. Kita ingat juga tentang azab kubur, nikmat kubur. Kemudian kita wajib mempersiapkan bekal bahwa kita pasti mati. Kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kita pasti mati. Kita isi waktu kita dengan melakukan amal-amal soleh. Kita wajib bertaubat atas semua dosa. Kita jauhkan perbuatan maksiat dan yang lainnya. Itu ingat kepada mati. Kemudian juga Nabi ketika menyebutkan akhtiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah ingat kematian. Kenapa Nabi menyuruh kita supaya ingat kepada matian? Supaya kita mempersiapkan bekal untuk akhirat. Supaya kita nggak tamak dengan dunia. Supaya kita nggak tamak dengan dunia. Dengan kita ingat kematian supaya kita bertaubat atas semua dosa. Dengan kita ingat kematian supaya kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dengan kita ingat kematian, kita nggak akan bergembira dengan apa yang ada. Dan kita nggak akan bersedih dengan apa yang luput dari kita. Dengan kita ingat kematian, kita nggak akan hasad kepada orang, nggak akan dengki kepada orang. Dan banyak lagi manfaat dengan kita ingat kepada kematian. Puluhan manfaat dari ingat kepada kematian itu. Sebenarnya bagaimana kita mengatur waktu dan berapa jam kita baca? Ya kita tinggal kembali kepada kita. Kita kan ada kewajiban mencari nafkah. Wajib cari nafkah. Nggak boleh jadi beban buat manusia. Wajib cari nafkah. Wajib juga kita dagang atau usaha dan lain. Tapi kita juga wajib baca. Al-Quran harus siap kita baca. Kita wajib sholat yang 5 waktu. Nah, tinggal kita ngatur. Ngatur sholat kita, kerjaan kita, baca Quran kita, baca buku. Baca buku juga harus kita baca. Buku-buku yang bermanfaat setiap hari. Tinggal kita atur. Kalau Syekh Albani baca buku sehari 12 jam. Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah sehari baca buku 12 jam. Yang pertama kali masuk perpustakaan Damaskus dia, yang terakhir keluar dia. Jadi makannya dibawa ke maktabah, ke perpustakaan. Kerjaannya gimana? Kerjaannya betulkan jam. Berapa jam selesai dapat uang buat istri anaknya, masuk lagi perpustakaan. Baca lagi 12 jam. Kita mungkin nggak sampai 12 jam. Paling tidak talibul ilm baca buku yang bermanfaat itu 4 jam atau 3 jam. Ya kalau para dai mesti lebih. Ya. Para dai ini mesti bisa mengatur waktu untuk bisa baca buku-buku yang bermanfaat tiap hari. Bagaimana hukumnya kita olahraga? Boleh atau olahraga mubah. Artinya sekarang orang banyak mengatur pola kesehatan, ya, diatur bagi dia bagaimana supaya bisa sehat. Semua dia lakukan oleh dia tiap hari olahraga, tapi lupa dia bagaimana mengatur pola kehidupan dia. Waktu dia habis buat yang sia-sia banyak sekali, yang maksiat banyak. Tinggal diatur waktu dia. Kenapa ini diatur buat kesehatan dia? Kenapa nggak diatur buat ibadah dia kepada Allah? Karena dia pasti akan mati. Mesti kan diatur. Baca Quran berapa jam sehari, baca buku berapa jam, baca hadis berapa jam sehari, ngaji berapa. Kan diatur udah waktu olahraganya saja. Yang dia ingat olahraga. Di sini yang harus kita atur. Kita nggak usah mikirkan bagaimana orang mengatur jadwal waktu dia atau di masjid. Yang penting bagi kita dulu. Kita sudah belum mengatur waktu jadwal kita. Waktu ini sudah kita gunakan sebaik-baiknya atau belum? Untuk kita masing-masing. Yang ikhwan dan akhwat, coba ngatur jadwalnya untuk memperbaiki dari sisa umur kita. Ini sekarang kita berada pada sisa-sisa umur kita. Kita harus isi dengan yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Kita harus mengatur waktu kita.
Benar tidak? Ada ruh yang kembali ke dunia dengan gentayangan? Nggak ada. Nggak ada. Itu yang gentayangan itu setan itu. Nggak ada. Ruh kalau sudah berada di dalam barzakh nggak akan kembali ke dunia. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Nggak kembali dia. Kalau sudah mati udah nggak kembali. Nggak kembali ke dunia. Mengganggu orang yang hidup segala macam, itu setan yang mengganggu. Dalam Islam nggak ada itu istilah ruh kembali ke dunia, nggak ada dalam Islam. Tidak ada. Bagaimana kalau kita dagang dan kita banyak pesanan dari perdagangan itu? Ya kita atur waktunya. Kan bisa kita batasi. Bisa kita batasi. Jadi pesanan itu kita batasi. Hari ini hanya bisa kita lakukan segini, besok segini, lusa segini. Kita yang ngatur waktu itu. Kita yang diberikan oleh Allah waktu itu untuk kita atur. Jangan kita ikuti hawa nafsu. Jadi kalau dagang kita mulai dari pagi sampai jam zuhur cukup sudah. Dan cukup untuk bisa membiayai istri, anak, keluarga dan yang lainnya. Lebih bahkan. Cukup. Tinggal sisa waktu kita untuk istirahat, untuk baca Al-Quran, untuk ngaji, untuk ilmu. Dan melakukan amal-amal soleh. Kita nggak boleh diam dan nggak boleh berhenti. Kita harus maju. Orang Islam dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarij Salikin. Dia harus maju, nggak boleh mundur. Nggak ada istilah mundur, nggak ada dalam Islam itu. Yang ada maju melakukan amal taat. Karena Allah menyebutkan liman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Sedangkan orang mukmin bukan yata'akhkhar. Orang mukmin gimana? Yataqaddam, maju. Jadi orang mukmin itu harus maju, nggak boleh mundur. Karena kita sekarang sedang menuju akhirat. Surga atau neraka? Yang kita tuju surga. Karena kita semua ingin masuk surga. Semua kita ingin masuk surga. Maka surga nggak bisa orang masuk surga begitu aja tanpa melakukan amal-amal soleh, nggak mungkin. Dia harus iman dan amal soleh. Maka Nabi bersabda, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah adalah surga. Dicari dengan sungguh-sungguh, nggak mungkin orang bisa surga dengan bermalas-malasan, dengan santai, nggak mungkin. Sungguh-sungguh kita maju ke depan, lakukan amal soleh. Seperti sabda Nabi yang tadi saya bacakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu dan minta tolong pada Allah. Jangan lemah. Kita harus bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Jangan lemah. Kalau orang lain bisa melakukan perbuatan dosa dan maksiat setiap hari, kita kenapa nggak bisa melakukan ketaatan? Di waktu malam orang berbuat maksiat, berbuat bid'ah, nyanyi tengah malam. Kenapa kita nggak gunakan buat baca Al-Quran? Kenapa kita nggak gunakan buat tahajud? Kenapa kita gunakan buat bermunajat kepada Allah? Kenapa kita tidak gunakan untuk istighfar kepada Allah? Mereka maksiat, bid'ah. Mereka berbuat syirik siang dan malam. Belum lagi maksiat-maksiat yang lain siang dan malam. Kenapa kita nggak semangat? Kita ingat, lihat tuh orang-orang yang celaka, yang mereka terus maksiat, maka kita berbuat kebajikan. Orang-orang kafir, harta mereka, anak mereka untuk maksiat mereka diberikan oleh Allah. Jadi jangan sangka yang mereka miliki itu membuat mereka bahagia. Jangan, kata Allah. Justru Allah memberikan kepada mereka apa? Untuk Allah azab mereka di dunia. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Kata Allah. Jangan kamu heran, jangan kamu takjub dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dengan harta dan anak mereka. Jangan heran. Allah berikan mereka sebanyak-banyaknya orang-orang kafir itu. Supaya apa? Allah akan mengazab mereka di dunia ini, dalam kehidupan dunia. Dan Allah akan cabut mereka nyawanya dalam keadaan kafir. Yang kita ingat bahwa kita akhirat. Maka Nabi nggak terpesona dengan dunia ini, tidak. Padahal Nabi imam para nabi, para rasul. Sayyidul Anbiya semulia-mulia makhluk Rasulullah SAW. Ketika Nabi ditawarkan, ya Rasulullah, orang Persia, Romawi punya segala macam. Kenapa engkau tidak punya harta yang banyak? Tidak, kata Nabi. Tilka ummatun ujjilat tayyibatun fil hayatid dunya. Itu umat yang Allah segerakan
kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Tapi kita yang kita tuju apa? Akhirat. Kita umat Nabi Muhammad SAW yang kita tuju akhirat, bukan dunia. Maka Nabi SAW Nabi tidak bangga, Nabi tidak khawatir. Maksud saya, Nabi nggak khawatir umatnya ini kondisinya pas-pasan hidupnya, miskin atau fakir. Nabi nggak khawatir. Yang Nabi khawatir umat Islam ini diberikan kekayaan. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, kata Nabi, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tufsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut atas kalian, tapi yang aku takut atas kalian dibukakan pintu dunia atas kalian. Kalian kejar-kejaran masalah dunia ini, lantas dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dunia ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang Nabi takut umat Islam kejar-kejaran masalah harta, seperti yang kita lihat sekarang ini. Kejar-kejaran masalah dunia, masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta, masalah segala macam. Sudah kejar-kejaran. Itu Nabi khawatir pada umatnya. Ikhwan fiddin, azakumullah. Waktunya sudah cukup. Artinya kita ada persiapan buat sholat zuhur. Dan kita perlu wudu dan yang lainnya. Saya ingatkan sebagai akhir dari perjumpaan kita ini, bahwa tolong antum baca buku ini, untuk merenungi lagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Pertanyaan itu untuk kita jawab dengan amal. Pertanyaan itu kita jawab dengan amal. Apakah kita sudah melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu? Apakah kita sudah baca Al-Quran? Apakah kita sudah menuntut ilmu dan yang lainnya? Itu tujuan kita untuk kita amalkan. Karena kita ini pasti mati dan kita akan kembali kepada Allah. Maka saya ingatkan, ikhwan fillah, jazakumullah, yang tadinya kita masih lalai dalam perbuatan-perbuatan yang wajib, kita sekarang berusaha untuk kembali melakukan yang wajib-wajib itu. Jangan tinggalkan. Kalau kita banyak berbuat dosa, kita taubat kepada Allah. Tinggalkan perbuatan yang haram, yang riba, tinggalkan. Yang masih merokok, tinggalkan, hukumnya haram rokok itu. Yang masih kadang-kadang berjudi, tinggalkan. Yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, tinggalkan. Wajib dia sholat yang 5 waktu. Jangan tinggalkan lagi. Perbuatannya itu yang kadang-kadang sholat, itu nggak benar. Kita wajib melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu. Untuk laki-laki di masjid. Taubat kepada Allah. Yang tadi kita nggak baca Quran, sekarang baca Quran. Yang tadi jilbabnya belum sempurna, pakai jilbab yang sempurna. Yang tadi kurang ajar pada orang tuanya, taubat. Sekarang gunakan semua kesempatan untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita melakukan ketaatan itu. Terutama saya ingatkan antum jangan lupa untuk terus nuntut ilmu. Jangan disibukkan dengan dunia. Semua kerjaan, dagang, usaha tinggalkan. Kalau ada waktunya ngaji, tinggalkan semuanya. Ngaji, nuntut ilmu. Kemudian waktunya baca Quran, baca Quran. Jangan terima HP, jangan lagi nelpon, baca Quran. Kemudian kita lebih giat lagi, karena yang dikatakan ilmu yang bermanfaat yang kita minta setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ilmu itu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba kita semakin dekat gak diri kita kepada Allah? Semakin kita taat gak kepada Allah? Semakin takut gak kita kepada Allah? Mestinya setiap kita nuntut ilmu, tambah iman kita, tambah takut kita, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah, tambah jauh kita dari perbuatan dosa dan maksiat, tambah rajin dalam kita ibadah, dalam baca Al-Quran yang lainnya. Coba, karena waktu kita terbatas dan kita pasti akan mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah dan kita akan ditanya Allah tentang apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Enggak semua pertanyaan bisa dijawab, enggak mungkin. Karena manusia terbatas, saya dan antum juga sama, atau ustadz yang lainnya juga sama. Kita punya keterbatasan. Ada yang bisa saya jawab, ada yang nggak bisa saya jawab, karena keterbatasan ilmu saya dan juga keterbatasan waktu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah dari majelis ini, memberikan rahmat kepada kita, memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah Allah memberikan rasa takut kita kepada Allah Taala, seperti yang Nabi berdoa kepada Allah supaya diberikan rasa takut. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana
waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.